abqatum man baqiya. Kalau kalian pada perang, siapa yang tersisa di Mekah ini? Orang-orang kabilah gede, kabilah besar lalu harus berantem, bertempur. Siapa yang tersisa di sini? Terus bagaimana? Gini aja. Punten, perhatikan baik-baik. Gini aja. Serahkan urusan ini kepada orang yang pertama kali datang ke Ka'bah besok pagi, tapi pintunya melalui pintu bab Bani Syaibah. Bisa dipahami nggak ya? Jadi serahkan urusan ini kepada seseorang yang besok pertama kali datang ke Ka'bah, tapi masuknya dari pintu Bani Syaibah. Ini kan Masjid Pondok Indah ada pintunya 1, 2, 3. Iya, kalau misalnya Bani Syaibah datangnya dari sebelah kanan, maka kalau datang dari sini enggak, datang dari sana enggak, harus datang dari Bani Syaibah. Contohnya dari pintu sebelah sana. Maka orang-orang sepakat, bolehlah kalau gitu. Daripada nanti kita perang, kalau sudah perang rugi-rugi kita juga, nggak ada lagi di Mekah yang jaga Ka'bah, yang jaga ini. Udahlah, kita serahkan urusan ini kepada orang yang besok pertama kali datang ke Ka'bah, tapi masuknya dari pintu Syaibah. Subhanallah. Pada duduk malam itu, kalau sekarang mungkin ada WhatsApp, ada SMS, bisa telepon, bisa datang ya besok ya dari pintu Bani Syaibah. Bisa jadi begitu. Dulu nggak ada. Duduk aja diam semuanya. Begitu sebelum matahari terbit ada orang yang masuk, trek, datang. Ya Rabb, Allah gerakan, ternyata yang datang itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pintu Bani Syaibah. Begitu terlihat wajahnya, orang sudah pada nunggu-nunggu. Siapa yang datang nih? Siapa yang datang? Sudah terarah. Tiba-tiba begitu datang Rasulullah, mereka mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin. Itu sebelum Rasulullah menjadi Nabi Rasul sudah terkenal As-Sadiqul Amin. Orang yang tadinya ribut, orang yang mau berantem, sambil menunjuk ke wajah Rasulullah dari jauh. As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin. Radina bi hukmi. Semua aku ridha dengan hukumnya, aku ikhlas dengan hukumnya, aku sepakat hukum dia yang menghukumi kita. As-Sadiqul Amin. Rasulullah datang belum tahu apa-apa, tiba-tiba disambutnya. Kata Rasulullah, ada apa kalian ini nunjuk-nunjuk aku? Ya Muhammad, kami sedang bla 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 bla, diceritakan. Maka kami arahkan pilihan kami kepadamu karena engkau yang pertama kali datang dari pintu Syaibah. Silahkan, bagaimana menurutmu? Rasulullah sudah diceritakan ini ribut, maka Rasulullah membuka sorbannya. Masya Allah. Atau ada ridanya, dihamparkan sorban itu. Setelah dihamparkannya, apa yang dilakukan? Setiap kabilah pegang pinggiran daripada apa? Kain. Ini kalau bisa kain, pegang sini. Ini kabilah, misalnya Bani Adi, pegang di sini. Satu lagi, pegang misalnya mana ini kena kaki. Pokoknya nggak usah ya. Pegang yang di sananya. Ya, pegangnya di sini adalah tadi dikatakan Bani Makhzum, pegang di sini. Yang satu lagi di sini Bani Abdudar, ya, Sulaim pegang lagi. Semua setiap ujung kabilah atau setiap kabilah pegang di sininya, setiap kabilah pegang. Masya Allah. Setelah itu Rasulullah mengambil Hajar Aswad, lalu disimpan di tengah. Setelah di tengah, kata Rasulullah, yuk sama-sama. Diangkat sama-sama. Perjalanan yang sangat indah. Masya Allah. Setiap kabilah memegang apa? Memegang ujung daripada kain tersebut, sorban tersebut. Jalan perlahan, merasa masing-masing berjasa. Dilepasin aja yang ini, jatuh nggak kira-kira? Jatuh. Dilepasin yang sana jatuh, lepasin yang jatuh, lepasin jatuh. Makanya pegang sama-sama dengan mengatakan, kalau nggak ada aku jatuh. Iya, kalau nggak ada aku juga jatuh. Merasa berjasa nggak semuanya? Berjasa. Jalan keadilan apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, As-Sadiqul Amin, dipegang pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu sampai letak, baru diletakkan Rasulullah dengan tangan yang mulia, disimpan di tempatnya. Maka semua tersenyum dengan mengatakan, radina bi hukmika ya Sadiqal Amin, radina bi hukmika ya Muhammad, antas sadiq, antal amin. Aku ridho dengan hukum yang kau berikan kepada kami wahai Muhammad. Masya Allah. Ini adalah keindahan yang didapatkan oleh siapa? Rasulullah SAW di dalam apa? Membereskan. Seakan-akan, ya Muhammad, kata Allah, ini adalah ujian untukmu. Sebelum engkau aku angkat jadi nabi, tolong selesaikan masalah berat ini. Mereka sedang sedang berbeda pendapat.
masing-masing ingin menyimpan Hajar Aswad, dan punten, engkau harus selesaikan, ini adalah pemuka-pemuka Arab. Dan kalau salah memberikan satu keputusan, bagaimana jadinya kira-kira? Perang. Ini di ujung tanduk ini, salah memberikan keputusan, perang. Tapi hebatnya Rasulullah SAW tidak menjadikan hal ini menjadi fatal. Kenapa? Kecerdasan, kepintaran Rasulullah SAW. Ini adalah sebagai ujian buat Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita cek. Pertama, 4 orang yang beriman. Kedua, kejadian apa? Penyelesaian daripada apa? Iya, tentang Ka'bah, Hajar Aswad. Ini adalah tanda-tanda kenabian yang selanjutnya. Kalau tanda kenabian yang pertama tidak termasuk dari tanda kenabian, tapi yang kedua ini adalah tanda kenabian. Kenapa? As-Sadiqul Amin, jujur dan dapat dipercaya. Dan selanjutnya, pegang baik-baik, bunda yang berbahagia, ayahanda, ini ada tanda-tanda kenabian buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam keadaan sendiri berjalan, tiba-tiba Rasulullah mendapatkan satu suara yang Rasulullah tidak pernah mengenalnya. Dia katakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Suara dari mana nih? Orang gak ada, dia sendiri, gelap. Tiba-tiba suara itu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa ini? Kadang-kadang, Assalamualaikum ya Muhammad. Kaget. Ini adalah tanda-tanda kenabian buat beliau. Ketika sudah jadi Nabi dan berjumpa dengan Jibril, wahai Jibril, aku mendengar yang mengucapkan salam kepadaku sementara aku tidak mengenalnya dan aku tidak melihatnya. Siapa mereka Jibril? Jibril mengatakan, Dzakal ahjar wal ashjar yusallimuna alaik. Mereka yang mengucapkan salam kepadamu itu adalah bebatuan dan pepohonan yang mengucapkan salam kepadamu. Jadi, punten, 6 bulan mau menjadi Nabi, Rasulullah kalau berjalan sendiri ada yang mengucapkan apa? Salam. Ini saya sampaikan tanda kenabian 6 bulan sebelum Rasulullah menjadi Nabi. Jadi 6 bulan sebelum Rasulullah menjadi Nabi, kejadian pertama sering mendapatkan salam ketika Rasulullah dalam keadaan sendiri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa? Assalamualaikum ya Muhammad. Siapa? Assalamualaikum ya Muhammad. Siapa? Nggak, tapi nggak kelihatan. Ternyata itu ada bebatuan, pepohonan, pasir, gunung mengucapkan salam kepadamu ya Muhammad. Masya Allah. Itu tanda kenabian satu. Jadi kalau lagi di jalan tiba-tiba Assalamualaikum, nggak ada orang, oh jadi saya Nabi. Bukan itu mah. Iya, tahu siapa yang kayak begitu mah, atau orang yang sembunyi atau bagaimana. Itu tanda kenabian yang luar biasa. Assalamualaikum ya Muhammad, tanda kenabian. Kedua, hubbiba alayyal khala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan dalam hatiku apa? Senang menyendiri. Maksudnya senang menyendiri apa ya? Maksudnya senang menyendiri yakni adalah kalau sebelum-sebelumnya pun Rasulullah suka kemana? Ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Gua Hira itu bukan Gua Hira itu bukan besar. Gua Hira itu hanya guha, ya, goa di situ. Ada 2 pintu. Pintu masuk, ya, agak turun. Setelah itu ada pintu kecil, yang mana pintu kecil ini tidak bisa juga keluar, tapi tidak bisa keluar lewat situ. Hanya ada bolong dan bisa melihat Ka'bah langsung. Jadi Rasulullah berada di Jabal Nur, masuk dari pintunya, misalnya masuk dari pintu sebelah sini, iya, masuk dari sini, duduk. Setelah duduk di situ hanya untuk 1 orang ataupun 2 orang kalau dipaksakannya, baru melihat Ka'bah. Ka'bah terlihat dari atas. Jabal Nur gunung yang cukup tinggi, tertinggi di kota Mekah, maka Ka'bah terlihat semuanya. Masya Allah. Jadi kalau ibu bapak berada diposisikan di Hilton misalnya, atau dulu tepatnya di Kindah tapi terhalang dengan Zam-Zam sekarang ini, itu langsung melihatnya kemana? Jabal Nur. Iya, Jabal Nur. Di Hilton juga masih kelihatan, Jabal Nur itu masih nampak sekali. Disitulah terlihatnya dan nampak di sana. Ya Arab. Iya. Apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah hubbiba alayyal khala, sangat senang sekali menyendiri. Untuk apa? Ibadah. Ibadah kayak apa? Ibadah dengan hatinya. Kenapa? Dia Rasulullah SAW sudah sangat tahu bagaimana yang namanya kemusyrikan, bagaimana yang namanya menyembah apa? Berhala. Mereka tahu. Dan Rasulullah tahu tentang 4 orang ini, tahu. Tapi Rasulullah juga tidak tahu kalau dirinya akan jadi
nabi, belum tahu kalau dirinya akan jadi nabi. Rasulullah hanya tahu 4 orang ini, ada Waraqah ibn Naufal tidak menyembah berhala, ada Zaid bin Amr bin Naufal tidak menyembah berhala. Bahkan pun dan Rasulullah SAW sangat tahu kalau Zaid bin Amr bin Naufal yang tadi nomor 2 itu, kalau ada orang yang melahirkan lalu ada punya bayi perempuan, dia itu mau dibunuh, datang Waraqah Zaid bin Amr, mau kemana kamu? Aku membunuh anak perempuan. Jangan dibunuh anak perempuan ini, aku mau bunuh, aku beli aja, aku beli. Dibeli sama Zaid bin Amr bin Naufal, lalu dihidupkan. Maksudnya apa? Dibesarkan oleh Zaid bin Amr bin Naufal. Itulah Zaid bin Amr bin Naufal. Mendengar ada seorang wanita mau dibunuh, anak kecil mau dibunuh, dikejar oleh Zaid bin Amr bin Naufal. Kenapa kamu bunuh? Ini adalah bla 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 segala macam. Jangan dibunuh. Nggak bisa, akhirnya dibeli. Sampai begitunya Zaid bin Amr bin Naufal. Keindahan yang sangat luar biasa didapatkan oleh Zaid bin Amr bin Naufal. Dan Rasulullah tahu Zaid bin Amr bin Naufal, tapi juga Rasulullah tidak tahu kalau dirinya akan jadi nabi. Tidak tahu Rasulullah kalau dirinya akan jadi nabi. Selanjutnya apa? Subhanallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang terjadi saat itu Rasulullah SAW senang menyendiri. Hubbiba alayyal khala. Masya Allah, menyendiri. Apa yang dilakukan? Tafakkur. Nabi Ibrahim, Nabi Musa pernah tafakkur. Semua para nabi, ibadatul anbiya at-tafakkur wa tadabbur. Ibadah para nabi, tafakkur, tadabbur. Itu semua para nabi itu senang tafakkur dan tadabbur. Masya Allah. Coba aja kalau tafakkur dan tadabbur nyaman dan nikmat sekali. Lalu apa? Yang ketiga, senangnya Rasul. Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama? Rasulullah selalu mendapatkan apa? Ucapan salam. Yang kedua apa? Yang kedua, Rasulullah SAW bukan hanya sering mendapatkan ucapan salam, tapi yang kedua apa? Rasulullah SAW senang menyendiri. Hubbiba alayyal khala, menyendiri. Yang ketiga, Masya Allah, ar-ru'ya kafalaki subuh, mimpi yang selalu menjadi kenyataan. Bagaimana mimpi menjadi kenyataan ini maksudnya? Mimpi yang menjadi kenyataan buat Rasulullah SAW, akhwat fillah, Rasulullah SAW kalau tadi malam mimpi begitu, maka besoknya langsung kejadian. Mirip dengan apa yang terjadi dalam mimpinya. Kalau tadi malam itu mimpinya misalnya ketemu dengan Abu Bakar, maka paginya jumpa dengan Abu Bakar. Kalau malamnya mimpi bersama Siti Khadijah membicarakan masalah apa, maka paginya langsung berbicara masalah apa. Punten, ar-ru'ya kafalaki subuh, mimpi yang langsung menjadi kenyataan. Masya Allah. Maka dikatakan kalimat yang ada, kalau mimpi ini bagian daripada tanda-tanda kenabian. Mimpi itu terbagi-bagi. Mimpi para nabi hak adanya, mimpi orang soleh itu banyak benarnya. Mimpi seperti kita kadang benar dan kadang salah, mimpinya kadang benar juga kadang salah. Tapi kalau bagi orang pendusta, orang yang tidak baik akhlaknya, maka mimpinya pun banyak salahnya. Mimpi itu seperti itu. Pada para nabi, ru'yal anbiya hak, mimpi para nabi benar. Ru'ya orang-orang soleh itu ada lebih banyak benarnya karena kesolehannya. Mimpi orang benar dan atau salah kadang-kadang ya seperti kita, kadang benar kadang salah, maka mimpinya pun kadang benar kadang salah. Tapi kalau banyak bohongnya, maka mimpinya pun banyak salahnya. Itulah mimpi. Itulah mimpi yang ada. Maka dikatakan mimpi. Mimpi ini juz min ajza'in nubuwah. Mimpi ini bagian daripada tanda-tanda kenabian. Masya Allah. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hebatnya mimpi. Kalau punten bahasanya, ini bahasa pelajaran fikih. Kalau mimpi basah jadi balik gitu kan? Bayangkan orang jadi balik dan tidak balik bisa lewat mimpi. Betapa dahsyatnya mimpi itu. Betapa dahsyat mimpi itu. Ibu tahu azan, bapak tahu azan? Dari mana dapatnya azan itu? Tadi maghrib kita dengar azan, isya dengar azan. Melalui siapa itu? Mimpi. Mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Ketika saat masjid sudah ada, masjid sudah siap, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ini untuk memanggil orang-orang melaksanakan ibadah, sholat biar berjamaah awal waktu mereka tahu. Para sahabat, udah, ya Rasulullah kita bakar api aja. Jadi kalau zuhur bakar api ketahuan asapnya berarti orang, oh zuhur. Asar bakar asap lagi, oh asar. Malam nyalakan, oh nggak kelihatan asap tapi terangnya ketahuan. Seperti majusi ya Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah, jangan. Ya Rasulullah kalau gitu bagaimana kalau caranya itu pakai lonceng aja, nakus, tong 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 tong, berarti udah masuk. Teng 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 sudah masuk. Rasulullah bilang, tunggu dulu, jangan. Itu para sahabat lagi mikir semuanya, apa kira-kira ya? Abdullah bin Zaid tertidur. Saat Abdullah bin Zaid tertidur, Masya Allah, dalam mimpinya datang dua orang sedang membawa nakus atau jaros ataupun lonceng. Ditanya, kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, Fulan,
Itu lonceng buat apa? Ditanya, memang kamu perlu? Perlu dong, buat apa? Aku beli deh. Buat apa? Buat manggil orang-orang sholat. Orang itu mengatakan dalam mimpi, ala adulluka bi khairi min dzalik. Mau nggak aku tunjukkan, aku kasih tahu sesuatu yang jauh lebih baik daripada ini ketika memanggil orang melaksanakan sholat. Apa? Katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Disampaikan sampai la ilaha illallah. Sebelumnya ada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, sampai selesai. Bangun Abdullah bin Zaid. Itu ya, ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, aku barusan mimpi demikian. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan, ru'yatul haq, mimpi yang benar. Panggil manusia dengan adzan yang tadi, panggilan yang tadi. Maka siapa suara yang paling lantang, paling keras dan paling empuk, suaranya paling nyaman didengar? Bilal. Ya Bilal, panggil. Adzinun nas, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah salat. Fa in punya engkau ini adalah anda minhum sautan, suara yang paling bagus, suara yang paling lantang. Maka disitulah Bilal mengumandangkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mimpi ini dijadikan sampai hari ini, azan ini berawal dari mimpi. Sampai Masya Allah, dunia ini penuh dengan azan. Dan azan itu lebih indah daripada kidung. Iya, pastinya. Iya. Dan luar biasa. Kenapa? Ini adalah adzan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau ditanya Matan bagaimana adzan? Adzan itu berawal dari apa? Mimpi. Mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Yang unik lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat tertidur begini, karena waktu Qailulah, adzan itu dikomandangkan pertama kali zuhur. Tidur, iya. Mimpi. Mimpinya itu mimpi Bilal di satu tempat, lalu Bilal itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi kepada Bilal ada dalam mimpi Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi begitu Umar bin Khattab melek bangun, ngelihat, Umar bin Khattab langsung mengatakan, hah, itu kan yang barusan mimpi, ada dalam mimpiku. Jadi mimpinya nyambung dengan kenyataan. Masya Allah. Jadi begitu melek, tinggal lanjutan mimpinya jadi nyata. Jadi apa yang ada dalam mimpi, bangun menjadi nyata. Maka dia langsung datang ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku melihat Bilal seperti ini dan begini kejadiannya. Apa kata-kata Rasulullah? Mengatakan ru'yatul haq, mimpi kamu benar, mimpi yang benar, mimpi yang benar. Maka dikuatkan dalam mimpinya Umar ibn Khattab. Masya Allah. Kalau dalam mimpi itu luar biasa, sangat luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Ada satu kejadian yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib mimpi. Mimpinya Ali bin Abi Thalib sholat subuh berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Masya Allah, selesai sholat berjamaah, mimpi sholat subuh berjamaah, imamnya itu adalah Umar bin Khattab. Karena Rasulullah sudah tidak ada, mimpinya takut keliru kisahnya. Iya, mimpinya Ali bin Abi Thalib, mimpi sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, imamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten, imamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat berjamaah, mimpinya Rasulullah mengeluarkan kurma yang sudah di tangannya, maksudnya ada kurma. Selesai sholat, Rasulullah memanggil, Ali sini Ali, Umar sini Umar, ada kurma. Dalam mimpinya begitu. Ya Abu Bakar sini ada kurma, silakan ngambil. Maka Ali bin Abi Thalib dan Umar dan Abu Bakar kumpul. Oh iya, silakan ambil. Ngambil. Iya silakan. Ali ambil satu, Umar ambil satu, Abu Bakar ambil satu, ngambil satu. Iya. Setelah bangun, Ali bin dalam mimpinya ngambil kurma. Setelah itu Ali bin Abi Thalib mengambil, ya Rasulullah, saya boleh satu lagi? Rasulullah mengatakan, cukup ya Ali, cukup ya Ali, gitu kan. Bangun, oh mimpi makan kurma. Pas subuh itu sholat berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, Rasulullah panggil, Ali, Abu Bakar, Umar sini, Utsman sini. Ada 4 orang. Apa? Kurma, kurma. Ih kurma. Kata Ali bin Abi Thalib, kayak dalam mimpi tadi. Begitu makan, ambil satu sambil. Ali bin Abi Thalib melanjutkan dalam mimpinya, ya Rasulullah, saya minta satu lagi. Kata Rasulullah bilang, dalam mimpi kamu cuma dapat satu, nggak dikasih lagi. Kamu mimpinya cuma dapat satu, nggak dapat lagi. Lalu Ali bin Abi Thalib, sadaqta ya Rasulullah. Bisa begitu ya. Dan banyak kejadian apa yang terjadi Rasulullah SAW dalam melalui mimpi para sahabat langsung begini. Dan punten Rasulullah SAW setiap habis sholat subuh, kana mimma yukthir,
diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, kana mimma yukthir, dari paling banyak Rasulullah yang dilakukan kalau selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, zikir. Setelah itu berdiri Rasulullah, dan Rasul bertanya kepada para sahabat mengatakan, dikatakan, ara ahadukum ru'ya, apakah ada di antara kalian tadi malam yang bermimpi? Haditsnya sahih. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya bermimpi begini. Oh iya, nasihatin. Saya Rasulullah mimpi, oh iya, nasihatin. Kana mimma yukthir, berarti dari perilaku yang paling banyak dilakukan Rasulullah setelah sholat subuh melakukan itu. Kenapa? Karena ini juz daripada ajza'in nubuwah, bagian daripada tanda kenabian. Masya Allah. 3. Satu, Rasulullah tadi apa? Sering mendapatkan ucapan salam. Yang kedua, Rasulullah apa tadi? Masya Allah, iya, dalam keadaan sering enak menyendiri. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ar-ru'ya kapalaki subuh. Dan ini sebelum menjadi nabi. Satu malam yang sangat luar biasa. Malam pas Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur, di gua itu, tengah malam, Masya Allah, tiba-tiba ada orang yang memakai pakaian putih, cukup tinggi tubuhnya, dan tidak dikenalnya. Tiba-tiba beliau mengatakan, Assalamualaikum. Rasulullah kaget. Lalu dia mengatakan, Iqra. Rasulullah kaget. Rasul jawab, ma ana biqari. Ini adalah awal turunnya wahyu yang merubah dunia semuanya. Masya Allah. Jabal Nur, perubahan mulai dunia ini daripada bulan Ramadan diganjil di akhir 10 akhir Ramadan. Iqra. Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Faghattani ghattatan syadida. Begitu Rasul katakan, saya tidak tahu, saya tidak bisa baca. Dipeluknya Rasulullah dengan laki-laki ini. Ternyata laki-laki ini siapa? Jibril. Fa arsalani, sampai Rasulullah tidak bisa napas. Itu kenapa dipeluk? Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi ma raaitu ilal maut. Aku tidak melihat apa-apa kecuali kematian di hadapanku, karena didekapnya. Fa arsalani, lalu dilepaskan lagi. Lalu dikatakan, Iqra ma ana biqari, dipeluk lagi sampai tidak bisa napas, dilepaskan lagi. Fa arsalani marratan ukhra, dilepaskan lagi. Lalu Iqra, subhanallah, Rasulullah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Rasulullah kaget dan takut. Laki-laki ini pergi dan lari. Rasulullah berlari secepatnya karena takut apa yang terjadi. Lari ke bawah, lari ke bawah, dalam keadaan takut semuanya. Punten, semua batu, semua pohon, Rasulullah melihat sujud kepada Rasulullah ketika Rasulullah berlari. Dalam keadaan takut begitu, melihat batu sujud, lebih takut lagi. Dalam keadaan seperti itu, pohon merunduk seperti itu. Seperti apa? Menghormati Rasulullah. Rasulullah berlari lebih keras lagi, lebih keras lagi. Dan Rasulullah mendengar kata-kata suara Assalamu alayka ya Rasulullah. Lebih kaget lagi, lebih lari lagi. Itulah kejadiannya. Maka saat itu, punten, namanya istri ada perasaan dengan suami yang apa yang terjadi. Merasa tidak enak, Siti Khadijah mengutus seseorang untuk melihat Rasulullah di sana. Tiba-tiba utusan datang ke sana, Rasulullah sudah turun. Jadi apa? Berpapasan, tapi nggak ketemu. Saking takutnya Rasulullah lewat mana, ini naik ke atas, tiba-tiba Rasulullah tidak ada. Itu adalah fitrahnya ataupun feelingnya Siti Khadijah. Begitu turun siapa? Pembantunya itu turun, Rasulullah sudah ada di rumah dalam keadaan ketakutan. Masya Allah. Rahasia yang ada. Sebelum dilanjutkan, Rasulullah bertanya, Jibril, ini setelah menjadi Nabi, Jibril, ketika engkau pertama kali datang kepada aku memberikan kalimat Iqra, lalu aku katakan ma ana biqari, engkau memelukku dengan pelukan yang sangat erat sekali sampai aku tidak bisa nafas. Lalu engkau melepaskan lagi, lalu engkau bilang Iqra, lalu aku katakan ma ana biqari, engkau memelukku dengan keras sampai aku tidak bisa nafas. Kenapa Jibril? Jawaban Jibril mengatakan, aku memelukmu ketika aku katakan Iqra, lalu kau katakan ma ana biqari, aku peluk kamu. Ya, aku peluk kamu. Apa rahasianya? Jawaban Jibril mengatakan bulan depan. Kita tahu jawabannya, insya Allah. Iya, jadi jawabannya Jibril pelukan yang sangat erat kepada siapa? Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu datang kepada Siti Khadijah. Dari Siti Khadijah datang ke Waraqah bin Nawfal. Insya Allah kesempatan yang akan datang, jangan dilupakan, judulnya adalah wahyu pertama kali turun ke dunia ini. Wahyu pertama kali turun. Dan nanti begitu Rasul kaget banget, begitu dikatakan
anta nabi, itu Waraqah bin Nawfal, anta nabi khatamul anbiya, kata Rasul, ana nabi, saya nabi. Rasul kaget, saya nabi, saya nabi. Rasul sampai kaget ketika dikatakan anta nabiyun, anta khatamul anbiya, saya nabi, sampai kaget. Dan Siti Khadijah senyum mengatakan, ya Allah, suamiku nabi. Kalau jadi nabi yang angkat siapa? Yang kalau seorang nabi yang angkat siapa? Allah. Yang ngangkat nabi itu Allah. Masya Allah, ini pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Nggak perlu kampanye ini mah, langsung jadi nabi. Masya Allah, langsung Allah pilih nabi. Dan punten bunda ayahanda, punten saya kasih gambaran, nabi saja kelak di akhirat dihisab apa enggak? Dihisab. Nabi kelak di akhirat dihisab. Hai Adam, aku mengangkatmu menjadi nabi. 940 tahun kau jadi nabi di dunia. Apa yang telah kau lakukan selama engkau jadi nabi di dunia? Adam ditanya. Hai Nuh, engkau menjadi nabi dan rasul selama di dunia, apa yang kau kerjakan? Ditanya. Semua nabi juga dihisab. Iya, Masya Allah, nabi saja yang memilihnya Allah dihisab, apalagi manusia. Kalau manusia jadi pimpinan dihisab bukan kamu selama menjabat apa yang kau lakukan, bukan itu saja. Allah akan tanya, yang milih kamu siapa kemarin? Dikumpulin lagi tuh. Hei, yang milih Fulan kumpul, kenapa kamu pilih dia? Itu akan ditanya nanti. Maka tolong, untuk pilihan sekecil apapun, simak dalam hati yang indah, takarrub kepada Allah. Perhatikan, jangan sampai keliru. Kenapa? Ini tanggung jawab dunia akhirat. Nabi aja apa? Dihisab. Nabi padahal yang memilih siapa? Allah. Manusia yang memilih siapa? Kita. Punten, kalau pimpinan, maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan sesekali terbawa arus atau seperti apa. Kenapa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi, kamu nabi, kaget. Dan luar biasa, Waraqah ibn Nawfal punya peranan penting di dalam kehidupan ini. Kenapa? Jadi kesempatan datang, jawaban Jibril, pertama kali wahyu turun, dan punten bahasanya, tapi kurang enak dibilang, galau. Galau mungkin bahasanya kurang bagus ya, tapi apa? Gelisah. Gelisahnya apa? Masa aku nabi sih? Beneran aku nabi nih? Aku nabi nih? Gelisah dalam hatinya. Aku nabi bagaimana ya? Sampai Masya Allah pikir-pikir, nabi, masa nabi, berarti yang kemarin itu Jibril. Aduh, kenapa kalau Jibril kemarin disambut aja? Waduh, Jibril terputus sebentar ayat wahyu. Kata Rasulullah, ada perasaan Rasulullah sampai dalam beberapa riwayat mengatakan, putus asa, nggak jadi nabi sekarang. Aduh, nyesel. Akhirnya Jibril datang yang kedua kali, tapi beda dengan kedatangan, padahal ditunggu. Tapi Rasulullah berharap kedatangan Jibril seperti awal, tapi kedatangan Jibril yang kedua dengan wujud yang aslinya. Begitu jumpa dengan Jibril, kabur lagi Rasulullah, padahal kemarin menunggu. Ini semua kisah di bulan yang akan datang kita akan paparkan, insya Allah. Iya. Jadi kesempatan yang datang adalah dengan matan wahyu pertama kali turun ke hadapan Rasulullah SAW. Kenapa harus Iqra? Itu akan dibahas secara insya Allah singkat. Kenapa Iqra ini satu hal yang sangat penting. Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Iya. Oh, belum, ini ada Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Ya. Mudah-mudahan apa disampaikan ada pertanyaan. Biasanya ada bertanya, silakan. Anda boleh dari sini ya, Bu ya? Boleh, silakan. Insya Allah. Jadi teman-teman nih, jarang-jarang aneh dari sini, nggak apa-apa ya? Biar enak aja, biar bareng-bareng nih. Hari ini kita dapat ilmu lagi, dapat cerita lagi dari Abi bahwa seperti apa sih dulu. Ternyata kalau buat Anda pribadi adalah Rasulullah pribadi ya, Bu ya. Kaget ya, ketika beliau ditunjuk. Padahal yang tahu kan beliau ini 40 tahun jadi orang baik ya. Wah, Masya Allah, nih kita yang belum baik, jadi gimana ya? Kalau yang udah hijrah, terus kita disentil-sentil dikit sama teman-teman, aku ajar ya. Teman-temannya banyak di sini, Insya Allah. Jangan nanya-nanya tanda biar zaman sekarang, ini udah kagak ada ya. Masya Allah, ada yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat
kaya. Iya, jazakumullah khair. Ini lupa tadi untuk disampaikan. Ini persis seperti pertanyaan kami kepada guru kami saat itu. Beliau dengan mengatakan kata-katanya adalah setiap kabilah yang dikumpulkan paling banyak sekian. Dibatas. Biar nanti tidak boleh ada yang mengatakan saya yang paling banyak. Begitu ya. Jadi dengan mengatakan sekian, 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 sekian. Tidak ada yang mengatakan saya paling banyak. Ya, kecuali nantinya dengan mengatakan rata-rata. Berarti kalau tidak punya dengan mengatakan saya tidak ada, tidak ada, tidak ada. Makanya dengan mengatakan ada yang berpendapat demikian. Lalu yang kedua dengan menyebutkan, iya, mana dana daripada Rasulullah saat itu dalam keadaan kaya raya pada waktu itu, tidak berada dalam tidak sanggup untuk melakukan pembangunan secara keseluruhannya dengan mengatakan demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jawaban pertama itu yang paling banyak disampaikan para alim ulama di semacam apa ya? Untuk Ka'bah ini per kabilah paling banyak sekian. Jadi mentoknya di situ. Ya, kalau misalnya lebih daripada itu nanti akan jadi apa? Saya lebih ini, lebih ini, lebih, jadi disamaratakan. Tapi kalau tidak ada, udah tidak ada. Jadi dikasih apa ya? Dikasih batasan. Wallahu alam. Ini yang pertama. Yang kedua dengan mengatakan sekaya-kayanya pada waktu itu tidak sanggup untuk membuat apa? Ka'bah diseperti awalkan. Kenapa? Karena satu batu. Iya, dananya. Yang keduanya juga punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, istilahnya dengan mengatakan tidak ada yang bisa lagi yang mengerjakan kecuali siapa? Amir Al-Qibti, ya. Jadi yang menyusunnya ini Amir Al-Qibti semuanya dan melakukannya, dan punten untuk membeli Amir Al-Qibtinya saja biasanya kalau ada barang yang langka dijualnya apa? Mahal. Untuk mengambil Amir Qibti dikeluarkan tuh menebusnya mahal sekali. Kenapa? Karena tahu ini adalah insinyur yang paling bagus. Iya, kalau sekarang kan transferan pemain bola tuh mahal-mahal gitu. Iya, ini transfer orang yang bisa membangun Ka'bah. Itu sangat mahal sekali. Satu, bebaskan Amir Qibti. Yang kedua, pembangunan melalui Ka'bah, batu bebatuan itu mengeluarkan dana yang sangat banyak. Jadi pendapat para alim ulama, dua hal inilah yang menyebabkan dana ini kurang untuk menyampaikan pembangunan ini. Wallahu a'lam. Iya, syukran. Terima kasih. Allah barik fiik. Udah terjawab. Dari aku ada yang mau bertanya. Kalau nggak saya lempar dulu ke sini satu. Masya Allah. Terus bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin. Saya dari Aceh. Nah, Ka'bah itu sendiri sebenarnya sudah diberapa sejak Nabi Adam turun atau sejak Nabi siapa? Ya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin lengkap ini ada di pertemuan pertama kalau nggak salah ya. Di pertemuan di kedua atau di pertama saya lupa ya. Itu yang ada di YouTube itu. Tapi yang jelas saya sampaikan, Ka'bah ini ada kapan ya? Ka'bah ini ada sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam, Ka'bah ini sudah didirikan oleh Nabi Adam, tapi pondasinya dibuat oleh malaikat. Ini ada di dalam Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, bahwa yang namanya Adam ketika diturunkan ke muka bumi ini ingin berjumpa dengan Hawa, maka Allah arahkan Adam untuk pergi ke Arab. Maka saat itulah Adam alaihissalam berangkat ke Arab, lalu untuk mendirikan pondasi Ka'bah yang didirikan oleh malaikat, didirikanlah di sana. Jadi kalau dikatakan Ka'bah ini sejak kapan adanya? Sejak Adam sebelum turun ke bumi, pondasinya sudah ada yang membuatnya. Iya, tapi yang pertama kali mendirikan pondasi Ka'bah itu adalah Adam alaihissalam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Allah barik fiik. Ada lagi dari apa belum? Biasanya banyak dari apa, dari mulanya. Dari dulu banyak. Kemarin pas pernikahan Rasulullah banyaknya dari sini yang nanya nih. Jadi gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Menarik sekali soal saat respon beliau menurut saya sangat manusiawi. Dia katakan, dia mungkin maaf kalau saya salah, ragu
benar ini terjadi di saya, walaupun udah ada begitu banyak tanda yang terjadi 6 bulan menurut cerita Pak Ustaz tadi sebelum kenabian dia. Yang saya ingin tanya dalam kaitan kita sebagai muslim, kita diminta untuk senantiasa yakin sebelum bahkan melakukan apapun. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran keraguan, ketakutan sang Nabi dibandingkan dengan kita dalam menjalani ajaran? Iya. Bagaimana Islam melihat keraguan dari yang saya baca, keraguan bisa jadi bentuknya tidak baik. Iya. Namun di sisi lain, bagaimana kita bisa melalui dengan bijak dan kemudian muncul sebagai muslim yang jalan. Terima kasih. Masya Allah, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau bahasanya, kalau ada salah seorang ulama, tapi saya tidak sebutkan namanya, iya, katakan kata-kata mengatakan Rasulullah ragu tentang kenabiannya, iya. Ternyata pas saat itulah, padahal secara bahasanya dikatakan ya tadi apa saya katakan apa, resah. Benarkah jadi nabi? Ya intinya ya ada sedikit mengatakan, masa aku jadi nabi sih? Pernahkah rasa itu terjadi? Iya. Akhirnya Rasulullah yakin dengan adanya nabi, bahwa dirinya nabi, lalu langsung mendapatkan surat yang lebih luar biasa lagi. Misalnya setelah itu datang ya ayyuhal muzammil, datang ya ayyuhal mudaththir, datang suratul Fatihah, lalu datang lagi surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, segala macamnya. Punten bahasanya. Kalau saat itu Rasulullah merasa resah dengan mengatakan pertanyaan aku apakah nabi, apakah benar aku ini nabi, pertanyaan itu ditanyakan oleh Rasulullah SAW, tapi terjawab dan terbukti ketika Siti Khadijah memberikan ketenangan kepada jiwanya, dan Rasulullah itu didampingi oleh Siti Khadijah sangat luar biasa sekali. Dan punten ketika bersyahadatnya dalam salat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah salatnya seperti apa? Begitu juga untuk meyakin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, makanya dulu kita pernah belajar dengan mengatakan kata-katanya waktu kita mondok. Di pondok itu biasa suka ada pameran, bukan pameran apa, kalau malam-malam tuh suka ada korsel kayak gitu, kalau di kampung-kampung gitu, bazar, iya, suka ada bazar di samping itu bazar, iya. Santri nggak boleh masuk sana, kata Pak Kiainya bilang, ingat, ya santri nggak boleh main-main ke bazar gitu kan, kata Pak Kiai bilang. Tapi saya susah untuk menghindari itu, kata Kiainya bilang, pokoknya bilang hati kamu, aku santri, aku kekuatan khusus, nanti nggak melangkah ke sana. Jadi aku santri, dia bilang gitu. Makanya kalau aku kan santri, maka kita lewat. Iya, tapi kan aku santri, mampir dikit, udah kejeblos. Iya, tapi aku santri. Jadi Rasul yakin dengan dirinya kenabian yang ada, benar, dan itu adalah benar dari sifat manusia. Ini ana basyarum mitslukum, aku ini manusia seperti kalian. Iya, Rasulullah memikir, kita juga mikir. Rasulullah pernah melakukan kekeliruan, tapi bukan kekeliruan dalam masalah urusan duniawi. Datang ke kota Madinah, saat itu sedang panen apa? Panen kurma, bukan panen kurma. Kurma itu sedang dikawinkan. Kurma itu dikawinkan, betina sama jantannya itu dikawinkan. Rasul tanya, sedang apa kalian ini? Ngawinin kurma ya Rasul. Tawakkal ala Allah. Kenapa? Kan sudah ada angin yang mengawinkan. Udah biarin aja, itu kata Rasulullah. Ternyata begitu panen sedikit. Kok panennya sedikit? Kata para sahabat, tawakal ala Allah. Maksudnya apa? Biasanya kami kawinkan, tahun ini enggak. Kenapa? Karena engkau mengatakan itu. Rasulullah katakan, tahun depan kawinkan. Antum fi umuri dunia a'lam. Kamu dalam urusan dunia lebih tahu. Itulah salah satu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini adalah menunjukkan kemanusiawiannya. Kalau dengan mengatakan, lalu apa yang ambil dipetik dalam masalah ini? Punten, keraguan-raguan apa yang ada, itu dalam hadis Rasulullah SAW, dakma yuribuka ila ma la yuribuk. Iya, sesuatu yang membuat anda raib ataupun ragu, maka dalam Al-Quran, dalikal kitabu la raiba fihi. Raib itu artinya apa? Keraguan-raguan. Iya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tinggalkan sesuatu yang ada dalam keraguan-raguan, lalu bergeraklah kepada satu yang yakin. Maksudnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu masih ragu. Itu benar. Kalau ragu, jangan. Harus pilih dengan sesuatu yang pasti. Keraguan-raguan tidak ada dalam syariat Islam yang ada. Maka Rasulullah SAW bukan berarti dia mengatakan ragu sampai saya nabi, tidak. Rasulullah yakin dari awal, kok saya nabi? Masa sih saya nabi?
Kok saya di Nabi? Jadi seakan-akan, oh saya jadi Nabi ya. Ternyata datang lagi Nabi. Dan punten, hebatnya, terpaksa harus saya bocorkan sedikit di sini. Iya. Kenapa? Hebatnya yang luar biasa. Setelah Rasulullah jumpa dengan Waraqah ibn Naufal, memberikan kabar 3 hari Waraqah wafat. Bayangkan kalau Waraqah masih ada, Rasulullah mondar-mandir nggak ke Waraqah kira-kira? Mondar-mandir. Ya Waraqah, Nabi kayak apa sih? Ya Waraqah, biarkan dalam keadaan kesendiriannya Rasul merenung. Aku Nabi, nanya ke Waraqah udah nggak ada, udah wafat. Gimana nih? Bisa kebayang itu bagaimana Rasulullah itu. Merenung sendiri, mau nanya ke Waraqah sifat Nabi, cara Nabi, karena Waraqah ahli dalam Taurat, dalam Injil. Wa'ala bukan Waraqah. Waraqah itu ini, kertas namanya. Waraqah itu kertas. Makanya saya bocorkan sedikit nih. Waraqah itu kertas. Waraqah aurak jamannya Waraqah. Kenapa dikatakan Waraqah? Karena dia beliau ini suka ngumpulin kertas. Kertasnya apa? Kertas Injil. Robekan-robekan Injil dikumpulkan. Kalau dibilang dengan mengatakan namanya adalah fulan, tapi karena dia jualan sayur disebut abang tukang sayur. Abang sayur. Bisa dipahami ya? Namanya nggak tahu, tapi karena suka mengumpulkan kertas ini, Waraqah. Kenapa? Waraqah itu lembaran, sobekan. Apa yang dikumpulkan? Taurat, Injil. Maka sangat paham terhadap Injil dan Taurat. Maka kalau tidak wafat, Rasul akan bolak-balik. Iya. Tapi dalam keadaan sendiri, pecahkan masalah ini oleh dirimu sendiri. Biar Jibril yang membimbingmu. Kenapa? Tidak ada yang membimbingmu ya Rasulullah, wala Waraqah, wala manusia. Siapa? Jibril yang akan membimbingmu. Biarkan Rasul dalam keadaan sendiri. Kenapa? Biar yang meyakinkan dirinya adalah Nabi siapa? Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang untuk jalan kehidupan apa yang mendapatkan keraguan, biarkan hati ini diyakinkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya Quran dan Sunnah yang dapat meyakinkan perjalanan kita adanya. Jadi kalau dengan pertanyaan ini seperti apa, itulah kejadiannya. Maka diwafatkan Waraqah dalam keadaan kesendirian. Rasulullah SAW menjalani bagaimana, dan ada hikmah lagi. Kalau Waraqah masih hidup, wah, akan jadi apa ya? Bumerang buat Rasulullah nantinya. Kenapa? Karena Rasulullah dijaga oleh Allah kesucian tentang kenabiannya, biar tidak ada orang yang menyatakan Muhammad jadi nabi, itu mah jelmaan bimbingan Waraqah itu. Bimbingan Waraqah, ujungnya kan begitu. Diwafatkan Waraqah, biar apa? Biar dihapus cerita Waraqah di dalam bangsa Arab. Kata Waraqah, kapan jumpanya? Orang nggak pernah ketemu dengan Waraqah, masa ketemu sekali langsung jadi nabi? Seperti itulah kira-kira. Nanti akan dilihat, dicek. Jadi punten, keraguan-raguan Rasulullah sirna. Kenapa? Dengan ayat Jibril yang membimbingnya, Allah memberikan wahyunya. Dan sekarang ini kalau ada keraguan-raguan yang ada di dalam hati ini dalam menjalankan, punten, kalau dalam apa semua bimbingannya ada di mana? Al-Quran dan Sunnah. Jadi istilahnya benar, yang meragukan pindah kepada yang yakin benar apa yang sudah diambilnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Mudah-mudahan apa disampaikan ada Allah. Bulan depan kita jumpa lagi dalam tema wahyu yang pertama kali turun. Tadi sedikit bocorannya, tapi nanti akan lebih kagum lagi ketika melihat kaitannya. Kenapa surat Al-Alaq yang turun tapi surat pertamanya Al-Fatihah? Kenapa surat Al-Alaq kenapa tidak disimpan di awal aja suratul Alaq itu? Kenapa malah suratul Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kaitannya. Apakah benar kaitannya suratul Fatihah dengan Al-Alaq? Insya Allah juga bulan depan kita akan lanjutkan. Bulan depan itu ada tafsirnya, juga ada istilahnya kisah tentang kagetnya Rasulullah menjadi nabi, dan kisah nikmat Waraqah menjadi ahli jannah. Walaupun angan-angannya ini tidak tersampaikan. Kenapa? Karena sudah tua. Iya, ini kata-katanya sampai karena ya laitani kuntu jad'an, alangkah baiknya kalau aku masih muda, aku akan selalu berada di sampingmu ya Muhammad, ketika engkau diusir, ketika engkau dihina. Kata Rasulullah, aku diusir dari Mekah. Kaget lagi, aku dihina sama orang Mekah. Selama ini aku dipuji-puji as-sadiqul amin, aku diusir, aku dihina. Itu pertanyaan Rasulullah juga nanti. Dan jawaban Waraqah blak sekali pertemuan berkesan buat Rasulullah SAW. Tapi wafat Waraqah tidak ada lagi yang Rasulullah SAW kecuali siapa? Jibril dan Nabi dan siapa? Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, ini saja dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu Abi, begitu. Kita mudah-mudahan bisa memetik semuanya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi barokah buat kita semua. Mudah-mudahan kita lidah kekakuan di lidah kita bisa dihilangkan sama Allah sehingga kita bisa menceritakan ini sama anak, sama cucu yang belum punya anak cepetan, yang belum punya pasangan juga cepetan. Karena kita menurunkan cerita-cerita ini ke pasangan kita. Kita harus punya legacy yang kuat, yang mencintai Rasul seperti Rasul mencintai kita loh. Rasul itu cinta banget sama kita, masa kita gak cinta? Nah kita ini yang sekarang generasi zaman now, yuk kita sebarkan berita ini. Dan menurut tadi penutupnya dari Mas Rene, Masya Allah, kita terus semua ragu ya. Benar gak? Yang namanya pernah hijrah kayak ragu, gue bener gak? Gue gimana sih segala macam. Alhamdulillah di Terang Jakarta dari 10 orang sekarang ada 24.000 orang bareng-bareng. Yang tadinya ragu, ketika ada 23.999 teman, insya Allah ragu-ragunya mulai hilang. Jadi teman-teman sekarang coba lihat kanan kiri ini nih, nanti yang bakal saling cari di surga, ini yang bakal ngobrol nanti ketika keluar sana, ngobrol di bazar saling kenal, ini yang nanti bakal menghilangkan keraguan-raguan kita. Sekali lagi di Terang Jakarta saya pengen membiasakan teman-teman kenal nggak sama sebelahnya. Ayo yang akwat paling susah nih. Sama kerudungnya sama gue. Coba lihat sebelahnya, coba siapa namanya ya. Masya Allah ya, siapa tahu kita dipersatukan sampai jannahnya sana. Semoga keraguan-raguan kita dihilangkan, semoga kita menjadi orang lebih baik. Hari ini kita tutup dengan alhamdulillah, dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu tanggal 8 di Bintaro Exchange. Kita dari pagi sampai sore bareng-bareng Terang Jakarta di Bintaro Exchange tanggal 8 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.